Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Apa kabar anak-anak Mualimah hari ini? I hope you all are fine. Mualimah harapkan anak-anak Mualimah dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya sebelum belajar, coba anak-anak Mualimah perhatikan dulu ya tempat belajarnya sudah bersih atau belum. Kalau belum, kita bersihkan dulu ya. Bisa dengan membuang sampah, menyapu, atau dengan cara yang lainnya. Pembersihan atau membersih lingkungan belajarnya, jangan lupa selalu mencuci tangan agar kuman-kuman yang ada di tangan kita hilang dan kita terbebas dari penyakit. Setelah semuanya bersih, lingkungan sudah bersih, tangan sudah bersih, dan kita sudah mulai nyaman untuk melakukan aktivitas. Sekarang, seperti biasanya, aktivitas yang pertama kita lakukan yaitu melaksanakan sholat sunnah duha. Karena sholat sunnah duha adalah kebiasaan baik yang harus kita laksanakan. Untuk anak-anak Mualimah biar bisa melaksanakan sholat duhanya, perhatikan ya video mualimnya bagaimana cara melaksanakan sholat duha dengan baik dan benar. Perhatikan dengan baik-baik ya. Kita sekarang akan praktek sholat sunnah duha. Baik, ini mualim bawa sajadah ya. Kita bentangkan sajadahnya ya. Baik. Tengok nanti mualim akan praktek sholat gerakannya seperti apa. Bagaimana nanti cara mengangkat tangan, bagaimana nanti mualim ruku, bagaimana mualim nanti sujud. Ya. Mungkin perlu mualim sampaikan cara mengangkat tangan atau ruku atau sujud. Kalau kita takbiratul ihram mengangkat tangan, tengok mualim ya. Jari-jari jangan terlalu rapat, agak renggang, luruskan dengan daun telinga. Nah, ya. Tahu anakku? Nah. Kemudian turunkan ke dada, pas. Di atas pusat, pas dada, ya. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri seperti ini. Jangan begini, tapi begini. Ya. Yang kedua, ketika kita ruku, punggung kita lurus. Nah, ini lurus. Tangan pegang lutut, lurus. Ya, lurus begini. Ya. Jadi punggung lurus, tangan megang lutut, kepala saya punggung lurus. Ya. Kemudian ketika kita sujud, apa yang harus dilakukan ketika sujud? Pertama, kening bersama ujung hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki. Tengok mualimnya. Nah. Baik, kita mulai praktek sholat sunnah duha. Mualim baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya, cukuplah nanti untuk duduk, jangan terlalu rapat,
jangan terlalu lebar pula ya, renggang, pas, renggang, pas duduk nanti ya. Baik. Usolli sunatal duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra
inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah melaksanakan sholat duha kan? Kalau sudah, kita baca doa sebelum belajar ya. Ikuti mu'alimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi, ilmu yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah dan kita dijadikan anak yang soleh dan soleha.
Kita masuki pembelajaran pertama, yaitu hifzul Quran, menghafal surah An-Naba. Kemarin kita sudah menghafal 1 sampai 30 kan? Nah, sekarang kita murojaah lagi ya. Atau kita ulang kembali. Ikuti mualimah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ikutinya dengan suara yang besar. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha baradan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba. Nah, tadi kita sudah murojaah surah An-Naba ayat 1 sampai 30. Sekarang kita masuki ayat yang ke-31. Sebelum itu mualimah tulis dulu ya. Surah An-Naba ayat ke-31. Inna lil muttaqina mafaza. Bagaimana cara menulisnya? Inna lil. Nah, lam sama lam disambungkan. Inna lil nah, sambungkan sama mim. Ta. Huruf qaf. Inna lil muttaqin. Nah, inna lil muttaqin. Nah, ini rupiah ya. Rupiah kalau disambungkan, kemarin kita sudah belajar bisa dia seperti ini. Inna lil muttaqina, mim sambungkan dengan huruf fa. Mafa. Nah, fa-nya panjang, berarti disambungkan dengan huruf alif. Mafa za. Za. Ayat yang ke-30. Inna lil muttaqin
Sekarang kita lanjutkan menghafal yang mafaza, mafaza, mafaza. Zanya karena ada alif di sini dipanjangkan. Mafaza, mafaza, mafaza. Ikuti ya. Mafaza, 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 mafaza. Sekarang kita sempurnakan semuanya. Inna lil muttaqina mafaza. 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 Nah, sekarang kita murajaah dari 20 sampai 31. Muallimah harapkan anak-anak muallimah 1 sampai 20 sudah lancar ya. Sekarang kita murajaah dari 21 sampai 31. Ikuti muallimah, ikutkan dengan suara yang besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'azaba inna lil muttaqina mafaza. Nah, muallimah harapkan anak-anak muallimah sudah bisa menghafal surah An-Naba yang 31. Diulang-ulang terus ya di rumah sampai lancar sambil mendengarkan audio yang ada pada tablet anak-anak muallimah. Manfaatkan tabletnya dengan baik dan benar untuk belajar ya, bukan untuk main. Oke, sekarang kita akan membaca Iqra halaman 15 huruf Qa. Nah, cara membaca huruf Qa, mulutnya dimajukan ke depan. Qa. Qa. Qa a dha. Qa a dha. Qa a dha. Za qa sha. Za qa sha. Za qa sha. Ha ja qa. Ha ja qa. Ha ja qa. Ta so do. Ta so do. Ta so do. La qa sa. La qa sa. La qa sa. Za da qa. Za da qa. Za da qa. Da do so. Da do so. Da do so. Sa ra qa. Sa ra qa. Sa ra qa. Sha do sa. Sha do sa. Sha do sa. Sha kha qa. Sha kha qa.
sya kha ta ha za ta ha za ba so do ba so do za ra ta ja za do sa a sha sa kha ta. Nah, sekarang kita baca dari huruf pertama hijaiyah sampai dengan huruf ta. A ba ta sa ja ha kha da za ra za sa sya so do ko. Nah, sekarang kita akan menulis huruf hijaiyah yang bersambung. Perhatikan mu'alimah cara menulisnya ya. Ingat, kalau menulis bahasa Arab kita mulai dari sebelah kanan. Perhatikan mu'alimah. Kita akan menulis huruf ko. Ketika dia di awal bentuknya seperti ini, lalu kita sambung dengan huruf ba dan kita sambung dengan huruf sa. Kita sekarang akan menyambungkan huruf to yang berada di tengah. Perhatikan ya, yang pertama ada huruf kho. Cara menyambungnya kita ambil kepalanya. Kemudian huruf ko. Kemudian sambung dengan huruf ba. Ba. Nah, seperti itu cara menyambung huruf hijaiyah. Nah, silakan anak-anak mu'alimah tulis 10 ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, silakan ditulis sampai 10 ke bawah. Tapi ingat dijarak-jarakkan ya supaya tulisannya rapi. Kemudian menulisnya lurus ke bawah sampai dengan huruf sampai dengan nomor 10 luruskan ke bawah. Nah, silakan dikerjakan di buku warna merahnya. Nah, baiklah, materi kita selanjutnya yaitu adab Islami. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang anjuran dan larangan terhadap kedua orang tua. Apa aja itu anjurannya? Ya, anjurannya yaitu salah satunya kita harus mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua. Kemudian kita harus memberikan nafkah atau sedekah kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka. Nah, kemudian larangannya. Apa aja larangannya? Ya, larangannya yaitu kita tidak boleh berperilaku buruk kepada kedua orang tua, tidak boleh membantah. Nah, dan tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Nah, selanjutnya materi kita yaitu adab kepada guru atau adab kepada mu'alim dan mu'alimahnya. Nah, anak-anak mu'alimah semuanya, adab di dalam Islam, adab yang paling utama yaitu mengucapkan salam atau menjawab salam. Tapi perlu anak-anak mu'alimah ingat bahwa mengucapkan salam itu dilarang kepada orang yang sedang dalam WC, orang yang sedang azan, orang yang sedang sholat, orang yang sedang qomat, dan orang non-muslim. Nah, itu tadi yang Walimah sebutkan itu dilarang mengucapkan salam kepada mereka. Nah, kemudian materi kita yaitu anjuran kepada mu'alim dan mu'alimah. Apa saja anjurannya? Ya, yang pertama yaitu hormatilah gurumu.
tidak boleh membohonginya. Kemudian ketika guru berbicara, kita tidak boleh mendahului pembicaraannya dan tidak boleh memotong pembicaraannya. Nah, yang kedua yaitu menjaga sopan santun. Anak malimah, kita harus menjaga perilaku kita serta ucapan kita ketika berhadapan dengan guru. Nah, ketika kita berhadapan dengan guru, kita harus menjaga ucapan kita. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata jorok kepadanya. Nah, kemudian ketika guru kita mengucapkan salam, kita harus menjawabnya dengan baik dan sopan. Nah, kemudian ketika anak-anak malimah belajar di dalam kelas, kakinya tidak boleh dinaikkan di atas kursi, tidak boleh melompat ke jendela, dan tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Nah, ketika guru menerangkan di dalam kelas, anak-anak malimah tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Nah, kenapa tidak boleh? Karena itu termasuk perbuatan yang tidak sopan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berikhlas dalam belajar. Ikhlas dalam belajar. Nah, yang ketiga yaitu ikhlas dalam belajar. Apa maksudnya ikhlas dalam belajar? Nah, ketika kita berangkat ke sekolah, kita harus ikhlas, tidak karena terpaksa. Nah, ketika kita juga mengerjakan PR, ketika anak-anak malimah mengerjakan PR di rumah, harus dikerjakan dengan ikhlas dan dengan hati yang tulus. Tidak boleh karena paksaan orang tua. Nah, itu tidak boleh ya, harus dengan ikhlas mengerjakannya. Kemudian ketika belajar di kelas, ketika diberikan guru tugas, anak-anak malimah harus mengerjakannya dengan ikhlas dan hati yang tulus. Kenapa? Karena kita ingin menjadi anak yang soleh dan pintar. Nah, supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Inilah contoh anak yang selalu menghormati mu'alim dan mu'alimahnya ketika belajar di dalam kelas, yaitu duduk rapi, mendengarkan ketika mu'alimahnya berbicara di depan. Nah, inilah contoh anak yang mau keluar dan dia permisi kepada mu'alimahnya. Nah, ini adab yang bagus ya. Oke. Nah, ini adalah contoh perilaku anak yang tidak menghormati gurunya. Dan ini jangan contoh ya, Nak. Ini perilaku yang tidak baik. Dan ini bukan perilaku yang tidak baik dan tidak perlu dicontoh. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mu'alimah harap anak-anak malimah bisa menghafal surah An-Naba ayat 1 sampai 31, dan jangan lupa dimurojaah lagi di rumah supaya hafalannya tidak hilang dan hafalannya makin lancar. Nah, kemudian anak-anak malimah semuanya harus rajin membaca Iqra. Iqra satunya dibaca dengan makhraj yang benar dan suara yang pendek, tidak boleh dipanjangkan ya. Nah, yang ketiga yaitu anjuran terhadap mu'alim dan mu'alimahnya harus dilaksanakan baik itu di rumah dan di kelas. Baiklah, sampai di sini dulu kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum